Shalom, selamat hari Minggu, Amang dan Inang serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu hari ini kita berdoa dan beribadah bersama dengan keluarga di tengah-tengah rumah kita masing-masing. Maka mari mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita untuk minggu hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berfirman bagi kita pada hari ini lewat firman-Nya yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai dengan ayat 19. Beginilah firman Tuhan. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong Dia karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti Dia." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini, minggu ini, kita memasuki satu minggu yang baru di bulan April ini. Seharusnya seperti biasanya kita akan duduk bersama dengan anggota keluarga kita di dalam gereja, dalam ibadah keluarga setiap bulannya. Tapi pada minggu ini, bahkan ini yang kedua bagi kita, kita harus duduk bersama, berdoa, mendengar firman Tuhan bersama dengan anggota keluarga di rumah kita masing-masing. Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita sudah masuk Minggu Palmarum. Dalam setiap Minggu Palmarum kita diingatkan peristiwa Yesus memasuki kota Yerusalem sebagai awal dari kesengsaraannya sampai Dia nanti tersalib mati di Bukit Golgota. Pada peristiwa ini kita diingatkan bagaimana Yesus datang, Dia disambut oleh orang banyak, orang-orang yang mendengar tentang cerita Yesus, orang-orang yang melihat mujizat yang Yesus perbuat. Dalam teks ini disebutkan orang-orang yang sudah melihat bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus dari kematiannya dan juga mujizat-mujizat yang pernah Dia perbuat. Maka orang-orang itulah yang beramai-ramai datang menyambut Tuhan Yesus ketika mereka tahu dan mendengar bahwa Yesus berada di tengah-tengah kota itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, peristiwa ini akan menjadi renungan bagi kita. Dalam peristiwa atau dalam kondisi yang sedang kita alami, merebaknya virus COVID-19 ini yang membuat kita harus
mau tidak mau, suka tidak suka, melakukan hal-hal yang tidak biasa kita lakukan, harus kita lakukan pada saat ini untuk turut serta memutus persebaran COVID-19 ini. Maka kita juga sebagai orang percaya diajak untuk menyambut Yesus yang akan segera datang untuk menyelesaikan segala penderitaan kita ini dan akan menyembuhkan kita dari penyakit ini, menyembuhkan dunia dari wabah ini. Maka lewat teks ini ada 3 hal penting yang perlu kita tunjukkan dalam sambutan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Pembebas itu. Yang pertama, kita lihat kedatangan Yesus itu membangkitkan semangat dan harapan orang banyak. Maka orang banyak menunjukkan pengharapannya dengan memberikan apa yang ada padanya. Di dalam teks itu disebutkan orang banyak dengan sukacita mereka mengambil daun palem dan meletakkannya di jalan yang akan dilalui oleh Tuhan Yesus Kristus. Daun palem itu memang biasa mereka buat, ambil dan letakkan di atas jalan yang akan dilalui oleh raja-raja yang atau tentara atau para pemenang pahlawan yang menang dari pertempuran. Maka menyambut itu mereka akan membuat hal yang sama. Dalam Matius 21 kita tahu bahwa orang yang menyambut kedatangan Yesus ini tidak hanya mengambil daun palem. Mereka membuka jubah mereka dan meletakkannya juga di atas jalan yang dilalui oleh Tuhan Yesus. Harapan mereka atau pengharapan yang mereka miliki membuat mereka membuka atau memberikan apa yang terbaik bagi mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka ini yang menjadi hal pertama bagi kita, Bapak Ibu serta saudara-saudari. Dalam menyambut Tuhan Yesus, mari kita memberikan yang terbaik dari apa yang ada pada kita. Mungkin saat ini tidak daun palem lagi, tidak pakaian lagi, tetapi seluruh kehidupan kita ini secara utuh mari kita serahkan kepada Tuhan Allah kita. Terlebih dalam situasi sulit yang kita hadapi ini secara global. Kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita tidak bisa mengandalkan apa-apa lagi selain kita menyerahkan hidup kita ini sepenuhnya hanya kepada Tuhan Allah kita. Dan ingat, kedatangannya telah membangkitkan pengharapan, membangkitkan semangat. Dan karena kita telah memiliki pengharapan dan semangat inilah, harusnya sebagai umat percaya, mari memberikan seluruh hidupmu, menyerahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan Allah kita. Yang kedua, kedatangan Yesus telah menunjukkan kerendahan hati. Dia datang bukan menaiki seekor kuda dalam kegagahan dan kemewahan. Tetapi Yesus disebutkan datang menaiki seekor keledai muda. Itu adalah simbol kelemah lembutan. Itu adalah simbol kerendahan hati. Karena memang kita tahu Yesus yang datang itu bukan datang dengan kekejaman, bukan datang dengan peperangan, tapi dia datang untuk perdamaian. Maka kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus harusnya juga memiliki karakter kerendahan hati. Sekali lagi, kita tidak memiliki apapun, kekuatan apapun yang dapat kita andalkan. Lihatlah, selama ini ibadah yang bisa kita andalkan, kita laksanakan di gereja, itu pun harus kita berhentikan sementara. Pekerjaan yang kita dengan bebas melakukannya, sementara kita harus bekerja dari rumah. Kita belajar dari rumah. Kita berdoa dari rumah. Ekonomi yang mungkin selama ini dapat kita andalkan, sekarang dalam situasi sulit ini, itu pun harus mengalami penurunan. Maka semuanya itu tidak dapat kita andalkan. Oleh karena itu,
Mari melihat dan mengikuti apa yang Yesus tunjukkan. Dalam kedatangannya, dia menunjukkan kerendahan hati. Dan kerendahan hati itu ditunjukkannya demi perdamaian kepada semua orang, kepada semua ciptaan yang ada di dunia ini. Dan yang ketiga, mari melihat bahwa kedatangan Tuhan Yesus di Yerusalem itu menunjukkan suatu kepatuhan. Yesus tahu bahwa Yerusalem akan menjadi tempat kesengsaraan baginya pada saat itu. Tetapi dia tidak lari dari situ. Dia malah datang ke Yerusalem seolah-olah memberi diri, pasrah. Tapi di sini kita lihat itu adalah wujud kepatuhan Yesus Kristus kepada Tuhan Allah yang memberikan misi, yang memberikan tugas itu kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kepatuhan Yesus Kristus kepada firman Tuhan ini akhirnya menyatakan atau menggenapi janji para nabi sebagaimana disebutkan oleh Zakaria 9 ayat 9 bahwa Mesias itu akan datang menaiki seekor keledai. Itu digenapi oleh Tuhan Yesus. Dan kepatuhan Tuhan Yesus Kristus kepada firman Tuhan atau kepada firman Allah atau kepada perintah Allah itu menunjukkan bahwa dia lebih mementingkan keselamatan orang banyak. Maka sebagai orang percaya kita juga harusnya memiliki karakter atau sifat patuh kepada firman Tuhan. Kita agak miris melihat orang-orang di sekeliling kita ketika pemerintah sudah memberikan peraturan supaya mengurangi interaksi sosial, menjaga social distancing atau jarak dengan orang lain, jarak fisik, physical distancing. Tapi masih banyak juga dari antara orang percaya yang sepertinya tidak memperdulikan ini. Saudara-saudari, sebagai umat percaya harusnya kita memiliki sikap patuh. Kepatuhan kita ini juga menunjukkan bahwa kita adalah orang beriman. Karena ada orang yang mengatakan, kalian bagaikan orang tidak beriman. Mengapa harus takut akan keadaan ini? Silakan beribadah seperti biasa saja, bekerja seperti biasa saja, seolah-olah tidak ada apa-apa. Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah, Yesus juga dalam kepatuhannya, tapi tidak mau mati konyol. Yesus tahu bahwa orang-orang Farisi itu mereka sudah mengintip masa bagaimana mereka harus membunuh Tuhan Yesus karena mereka tidak suka. Tapi Yesus tidak mau mati konyol. Yesus tidak mau mati tidak diketahui oleh orang banyak. Yesus tidak mau mati tidak menyelesaikan misi yang dibuat oleh Allah baginya. Maka peristiwa ini juga menjadi satu strategi Yesus sehingga ada orang banyak yang berkerumun pada waktu kedatangannya. Itu membuat orang-orang Farisi tidak berani membunuh dia karena mereka tahu, lihatlah seluruh dunia datang kepada dia. Maka saudara-saudari, kita juga sebagai orang percaya hendaknya menunjukkan kepatuhan kepada firman Allah, menunjukkan kepatuhan kepada orang-orang yang Tuhan telah pilih di dunia ini untuk menyelamatkan dan membimbing kita. Maka lihatlah pada Minggu Palmarum ini, walau 5 hari ke depan kita akan mengingat peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus. Maka dalam 5 hari ini kita sedang merenungkan penderitaan, kesengsaraan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tapi dengan percaya kita harus memberi sambutan sukacita kepada Tuhan Allah kita. Kita menyambutnya karena telah membangkitkan semangat dan harapan kita. Maka berikan yang terbaik dari hidupmu kepadanya pada saat ini.
Dan kita juga menyambut seorang yang menunjukkan kerendah hatian dan kelemah lembutan. Maka kita juga harusnya tetap rendah hati, mewujudkan kedamaian bagi semua umat yang ada di bumi ini. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita juga menyambut Tuhan Allah kita dengan kepatuhan kepada firman-Nya. Menjadi orang-orang yang taat, yang patuh kepada firman Tuhan. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tetaplah semangat, tetaplah berpengharapan, tetaplah berdoa, tetap percaya, tetap sehat, tetap tinggal di rumah sampai penyakit COVID-19 ini boleh lenyap, dibebaskan oleh Tuhan Allah. Kita diselamatkan oleh Tuhan Allah kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada minggu hari ini. Tuhan, Engkau tahu bagaimana perasaan kami ketika kami harus melaksanakan ibadah di luar dari kebiasaan kami. Tapi kami percaya Tuhan bahwa ibadah kami ini Engkau akan berkati. Dan kami berdoa kiranya Tuhan lewat firman-Mu yang telah kami dengarkan itu, kami menjadi orang-orang yang memiliki semangat, memiliki pengharapan. Kami menjadi orang yang rendah hati dan kami menjadi orang-orang yang patuh kepada firman. Karena kami tahu Tuhan, kedatangan-Mu akan membawa keselamatan, membawa pembebasan, membawa kemenangan bagi kami, bagi semua orang di bumi ini. Tuhan Allah, kiranya kuatkanlah kami untuk mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, pada saat ini kami berdoa bagi kehidupan kami ini. Jikalau Engkau masih membiarkan kami untuk tinggal di dunia ini, kiranya Tuhan, Engkau yang menyelamatkan kami dari wabah penyakit COVID-19 ini. Jauhkan kami dari kekhawatiran dan ketakutan akan penyakit ini. Segeralah ya Tuhan, datang menolong kami, membebaskan kami dari wabah ini. Dan kami juga Tuhan berdoa bagi para medis, dokter, perawat yang berjuang hingga pada saat ini Tuhan. Demi kesembuhan para pasien yang datang kepada mereka. Tolong berikan kepada mereka kekuatan, kesehatan, hati yang teguh dan iman yang kuat untuk dapat melayani, melakukan yang terbaik sesuai dengan talenta yang Engkau anugerahkan bagi mereka. Dan bagi keluarga-keluarga yang mungkin telah menderita penyakit COVID-19 ini, tolong Tuhan, berikan kepada kami pengharapan, berikan kesembuhan. Engkau yang menjamah mereka sehingga mereka sembuh oleh kuat kuasa-Mu. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang harus tetap bekerja dalam situasi ini. Karena Engkau yang menjaga mereka, karena Engkau yang melindungi umat-Mu, sehingga mereka dapat melakukan pekerjaannya, mereka terbebas dari penyakit ini. Tuhan, kami tetap percaya Engkau berkuasa, dapat melenyapkan penyakit ini dengan segera. Maka tolonglah Tuhan, tolonglah kami, tolonglah umat-Mu ini, tolonglah dunia ini ya Tuhan kami. Ampunkan kami akan dosa pelanggaran kami, sehingga kami dapat menerima segala berkat-Mu Tuhan. Kami dapat layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Kami berdoa bagi jemaat-Mu, HKBP Melati, dimanapun mereka berada pada saat ini. Lebih kurang 2 minggu ini kami harus tidak bertemu dalam ibadah dan persekutuan di gereja-Mu. Berkati mereka Tuhan, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Berkati pekerjaan mereka, cukupkan segala kebutuhan mereka Tuhan di masa sulit ini. Kami percaya Engkau Tuhan Allah kami yang mampu mencukupi segala kebutuhan kami. Tuhan, berkatilah kami, lindungilah kami dalam 1 minggu ini. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Amin. Selamat hari Minggu, Amang dan Inang. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian dan menganugerahkan keselamatan serta kesembuhan bagi kita. Maka terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.